Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai pada siang hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar ini. Sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melanjutkan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya keistiqomahan agar kita mampu menyelesaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini dengan sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran dan sunnahnya. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang beberapa faidah dari Madrasah Ramadan, atau manfaat faidah dari puasa Ramadan yang kita jalankan pada bulan puasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dan penguat amal ibadah kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah puasa itu bukan syariat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ya. Syariat puasa itu sudah ada sejak lama. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat, dan bisa kita temukan dalam riwayat Ibnu Abbas, bahwa puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita melihat, ya, puasa itu terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa para nabi-nabi sebelumnya itu mereka telah melakukan ibadah puasa. Namun bagaimana penerapannya, bagaimana tata caranya, ya tentu setiap nabi memiliki syariat masing-masing. Intinya Nabi Muhammad SAW ini melanjutkan ibadah puasa yang sudah ada sejak di zaman Nabi, ya, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika Adam alaihissalam melakukan satu kemaksiatan atau melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam bertaubat. Di antara taubatnya adalah berdoa kepada Allah dengan minta ampun, dan di antaranya adalah berpuasa 3 hari di pertengahan bulan, yang kemudian kita sebut dengan puasa Ayyamul Bid. Kemudian Nabi Daud alaihissalam punya syariat puasa. Nabi Daud berpuasa sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini kemudian dalam syariat kita disebut dengan puasa Daud. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam juga
ketika Allah selamatkan dari kejaran Firaun, Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal 8 9 Muharram. Kemudian kita juga melanjutkan ibadah puasa itu dengan berpuasa pada bulan-bulan Muharram. Intinya bahwa puasa itu adalah syariat lama. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan apa yang dulunya tidak ada, kemudian ada pada masa saat ini. Mengapa dilanjutkan? Karena puasa itu dengan disyariatkan sejak zaman dahulu, menunjukkan bahwa puasa ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahkan ya, dari segi kesehatan, dapat manfaat dari segi kesehatan pun luar biasa. Beberapa dokter menganjurkan orang berpuasa, ya, ini tujuannya salah satunya adalah untuk kesehatan. Jadi pada puasa itu ada manfaat kesehatan. Saya pernah mendengar di antara salah satu manfaat atau keutamaan berpuasa di bulan Ramadan itu, dan di bulan-bulan yang lainnya intinya puasa, orang yang dalam penelitian yang pernah saya mendengar bahwa orang yang sering lapar, ya tentunya sering lapar di sini adalah berpuasa, itu ya bisa menjadi sebab umurnya lebih panjang daripada orang yang kenyang terus. Ya, ini pernah disampaikan oleh guru kita Dr. Agus Sukaca dalam beberapa waktu yang lalu di pengajian Ramadan. Jadi ada ada manfaat yang luar biasa ketika kita merutinkan dengan berpuasa. Maka itu salah satu faedah tentang puasa atau keutamaan dari bulan puasa, dan pada kesempatan ini kita tidak membahas dari segi kesehatan fisik. Tetapi yang ingin saya sampaikan juga yang tidak kalah pentingnya ya adalah sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menyampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling bermurah hati. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Ya. Dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih menjadi bermurah hati ketika masuk di bulan Ramadan, ya, apalagi ketika bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril dan wa kana yalqahu, dan dia Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, jadi Nabi Muhammad alaihissalam berjumpa dengan Jibril di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, di setiap malamnya fayudarisahul Quran, dan kemudian deres itu bertadarus, membaca Al-Quran, ya, membacakan kepada Jibril Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, bermurah hati terhadap kebaikan, minarrihi al-mursalah, dan melebihi daripada kecepatan hembusan angin. Jadi dalam hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika bulan Ramadan, Rasul mengajarkan kepada kita menjadi lebih bermurah hati, ya, menjadi lebih baik kualitas diri kita, ya, lebih semangat tentunya dalam ibadah, tentunya juga semangat berbagi, ya, semangat bersimpati dan berempati dengan saudara-saudara kita. Nah, itu diantara yang diajarkan pada bulan Ramadan ini, mengajarkan kepada kita memiliki perasaan, ya, simpati atau empati kepada saudara-saudara kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu beliau itu bukan orang yang paling kaya di masyarakatnya. Beliau orang yang biasa. Bahkan beliau itu dalam kehidupannya, dalam sejarah yang kita baca, beliau itu orang yang cukup, bahkan di bawah cukup. Satu waktu ada seorang pengemis yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengetuk pintu rumahnya, kemudian dibukakanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Ternyata ada seorang pengemis dan anaknya yang kemudian meminta-minta ya kepada ibunda. Akhirnya Aisyah kembali masuk ke rumahnya melihat apa yang bisa dibagikan. Dan luar biasa, beliau Rasulullah dan istrinya tidak memiliki apa-apa, hanya beberapa butir kurma. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tidak menahannya. Beliau tidak berpikiran, nanti saya makan apa. Tidak. Tetapi beliau berikan beberapa butir kurma itu seluruhnya, karena hanya beberapa butir, 1 ataupun 3 butir kurma, diberikan kepada fakir miskin tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam keluarga Rasulullah SAW itu, kita bisa katakan kategori miskin. Tidak seperti keadaan kita sekarang, yang bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita sudah memiliki cadangan, persiapan untuk apa yang kita makan, bahkan setahun ke depan. Ya. Tetapi Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, ya tetap beliau menjadi orang yang dermawan. Dermawan, murah hati itu tidak ditunjukkan seberapa banyak kita memberikan harta, memberikan uang kita, tetapi seberapa sering, seberapa loyal kita kepada orang lain, seberapa bersimpati dan berempati kita kepada orang lain. Nah, jadi dermawan atau tidak itu tidak dilihat dari kuantitasnya, tidak dilihat dari berapa yang kamu berikan, berapa yang bisa kita bagi, tidak. Tetapi ketika kita membagikannya dengan ikhlas, membagikannya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit, tapi kemudian kita rutin memberikan itu kepada saudara-saudara kita, itulah yang disebut dengan ajwadun nas, orang yang bermurah hati. Nah, karena itulah dalam hadis ini disebut bahwa kebaikan Rasulullah SAW itu melebihi kecepatan angin. Maksudnya apa? Terkadang kita manusia itu kalau ingin berbuat baik, kita banyak pikirannya itu. Nanti bagaimana, nanti begini, nanti saya tidak punya uang, macam-macam pikiran kita. Masih banyak hal-hal yang menghambat kita. Kalau Rasulullah SAW kan tidak. Ya, apa yang beliau miliki itu yang diberikan. Tidak berpikir panjang, dan masyarakat kita sekarang ya termasuk kita sendiri itu banyak pertimbangannya, banyak berpikirnya, bagaimana begini, ya, sehingga di situ setan masuk. Ya, setan masuk. Dalam Al-Quran disebutkan asy-syaitanu yu'idukumul faqra. Ya. Setan itu menjanjikan kepada kalian itu kefakiran. Jadi kalau kita ingin berinfak, bersedekah, itu setan itu selalu nahan, membisikkan di telinga kita. Kalau kamu berikan uang itu, kamu infakkan uang itu, nanti kamu makan apa? Nanti istrimu makan apa? Suamimu makan apa? Anakmu makan apa? Sehingga ini yang terkadang menghambat kita untuk bersedekah. Ya, sedekah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlaskan dalam kita beramal. Ya, memang tidak bisa kita menilai seseorang ketika dia membagi-bagikan, kemudian kita mengecap dia riya ataupun seterusnya. Kita tidak usah menilai apa yang ada dalam hatinya, cukup kita menilai apa yang ada pada zahirnya saja. Kita mendoakan setiap orang yang berbuat kebaikan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang kedua pada bulan puasa ini, faedah di antara bulan puasa itu mengajarkan kepada kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka memberi, ya, untuk memasukkan ke dalam hati saudara kita rasa bahagia, merasa mereka ada yang mempedulikan dan seterusnya. Kemudian juga puasa ini mengajarkan kepada kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ketika di hari-hari yang normal atau di luar puasa mereka kelaparan. Kita hanya diminta bertahan tidak makan dan minum dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Tetapi di luar sana banyak saudara-saudara kita, baik itu saudara atas nama agama, akidah, ataupun saudara kita atas nama kemanusiaan, di mana mereka tertimpa kelaparan bukan hanya pada bulan Ramadan, mereka setiap waktu, setiap hari mereka berpuasa. Nah, puasa ini mengajarkan kepada kita
bahwa bagaimana perasaan saudara-saudara kita ketika mereka tertimpa kepada mereka kelaparan. Mudah-mudahan 3 hal di antara manfaat faedah yang diajarkan oleh bulan Ramadan, madrasah Ramadan kepada kita ini bermanfaat untuk kepada kita semua. Saya simpulkan yang pertama tadi di antara faedahnya adalah puasa mengajarkan kepada kita atau faedah di antara puasa itu adalah menyehatkan diri kita. Kemudian pada bulan puasa ini kita diajarkan untuk saling berbagi apa yang kita miliki untuk menjadi orang yang dermawan seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga dengan puasa ini mengajarkan kepada kita untuk merasakan bagaimana perasaan atau rasa yang tertimpa kepada saudara-saudara kita yang mereka hidup kelaparan di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.